Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Sehat ya, semoga sehat selalu. Siap. Akan terganggu, jadi nggak fokus sebelumnya. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya izinkan Ibu mengucapkan selamat datang mahasiswa baru. Sudah berubah ya statusnya dari siswa, kita sudah melewati masa SMA, menjadi mahasiswa. Ada kata maha di sana, artinya kita punya tanggung jawab yang lebih. Di sini kalian dianggap sudah dewasa. Ya. Jadi silakan untuk mencapai cita-cita, untuk mendapatkan nilai yang menurut kalian yang terbaik bagi kalian. Perlu kalian ketahui bahwa saya akan memberikan nilai A kepada Anda semua, dan hasil akhirnya itu tergantung dengan kalian sendiri. Apakah akan berubah A-nya, atau tetap A pada hasil akhirnya, ya, atau bahkan B, jangan sampai, karena akan bisa kalian tidak lulus dan mengulang. Sayang kan waktunya. Jadi pastikan untuk mengikuti apa yang Ibu minta, karena saya sebagai dosen pembimbing di sini, mata kuliah Bahasa Indonesia, ketika saya minta menyelesaikan tugas, silakan diselesaikan dengan waktu yang cepat ya. Silakan untuk hadir. Kalau memang tidak bisa hadir, langsung WA Ibu saja ya. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Politeknik Polkontek Palembang. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama Ibu Siti Ramadona, MPD. Saya alumni S1 Pendidikan Bahasa Indonesia di Unsri. Lalu saya melanjutkan studi saya dengan jurusan yang sama Bahasa Indonesia, dan saya belum move on dari Unsri ya, masih di Unsri. Semestinya saya punya cita-cita tuh dari S1 Unsri, mestinya saya bisa keluar Jawa. Cuman Ibu juga bekerja di sini, jadi ya sudah tetap di Palembang. Saya juga seorang cewek ya, kurang di apa ya, tidak dapat izin gitu. Ibu tinggal di Pelaju, mungkin ada di sini dari kalian tinggal di Pelaju. Tepatnya Ibu tinggal di Tangarakat. Untuk pengalaman kerja, Ibu sudah bekerja sebagai seorang pengajar selama 7 tahun. Ibu mengajar di SMA juga, selalu mengajar di kuliah. Artinya Ibu paham apa yang telah kalian lewati, materi-materi apa, khususnya Bahasa Indonesia. Oke, mata kuliah kita adalah Bahasa Indonesia. Jangan sampai kalian salah. Pasti semuanya di sini mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk 1 semester kita harus bertemu, jumlah pertemuan 16 kali pertemuan. Masih dalam keadaan COVID, jadi kita harus menggunakan daring seperti ini. Menggunakan Zoom, Google Classroom sebagai wadah untuk mengupload tugas-tugas kita, dan grup WhatsApp ya sebagai diskusi kita. Baiklah, itu untuk perkenalan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan menampilkan rencana pembelajaran semester. Ibu ya, ini bagaimana? Nah, perlu kalian ketahui bersama bahwa mata pelajaran atau ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kita
di bahasa Indonesia ini apa sih Bu bedanya sama materi yang kami dapat semasa SMA? Di sini kita akan menulis ya, khususnya kita akan mengetahui sistematika karya ilmiah. Karena di akhir perkuliahan untuk mendapatkan gelar S1 persyaratan kalian harus menyelesaikan laporan atau karya ilmiah kalian. Di sini bahasa Indonesia sebagai kalian harus mengetahui bagaimana cara membuat paragraf, bagaimana mengolah ide, bagaimana menggunakan kalimat yang efektif, bagaimana sistematika karya ilmiah, gitu kan. Bagaimana sih Bu cara membuat tujuan, topik, khususnya bagaimana cara kita mengutip nih, sering sekali mahasiswa itu lupa ya, atau emang untuk kutip mengutip kita harus membuka, kita tidak perlu menghafal karena itu bersifat teoritis. Jadi ketika kita mengutip silakan buka buku panduan ya, silakan. Jika kita meminjam kalimat seseorang di buku A, silakan kalian ambil, diperbolehkan, dengan catatan kalian harus mencantumkan sumbernya agar kita terhindar dari yang namanya plagiat. Itu merupakan kriminal akademisi ya, tidak boleh. Jadi kita harus mencantumkan sumber. Kalau ini bisa jadi kalau kalian sudah lulus, taunya ada beberapa atau kebanyakan berapa persen dari hasil laporan kalian tuh memplagiat karya orang. Nah, bisa dicopot tuh S1-nya. Jangan sampai ya. Nah, untuk semester yang pertama ini kita akan mengetahui apa itu fungsi bahasa, ragam bahasa, bagaimana membuat kalimat efektif, paragraf ya. Di sini tidak ada sejarah bahasa Indonesia, namun di pertemuan awal ini saya akan memperkenalkan kepada kalian, kita harus paling tidak kita tahulah bagaimana sejarah bahasa Indonesia sebelum kita belajar secara teknisnya, secara detail bahasa Indonesia. Ketika kita tahu sejarah bahasa Indonesia, maka kita akan menghormati atau menghargai bahasa Indonesia itu sendiri ya. Oke, jadi ada 16 kali pertemuan. Di sini lengkap ya. Jadi hari ini kontrak perkuliahan, penjelasan silabus, namun Ibu akan menyampaikan sejarah Indonesia, bahasa Indonesia, dan kemungkinan juga fungsi bahasa biar selanjutnya tinggal laras dan ragam bahasa ya. Semua sudah diatur di sini. Efektif, paragraf, ya banyak sekali jenis-jenis paragraf. Yakin kalian pasti sudah mengenal, hanya perlu diasah kembali. Ujian tengah semester, soal-soal yang dibuat berdasarkan materi yang sudah kita lewati. Bagaimana cara mengutip, bagaimana cara membuat footnote, cara membuat topik, jenis tulisan, ya, abstrak, sintesis, mungkin juga sudah kalian kenal ini di masa SMA. Lalu ujian akhir semester. Ini adalah daftar referensi atau buku-buku yang dipakai untuk sebagai materi bahasa Indonesia, bisa kalian beli atau bisa kalian baca atau kalian pinjam. Jadi kemungkinan kita nanti ada 10 tugas ya, penilaiannya. Selanjutnya saya akan menampilkan lemot ya. Kita hari Kamis ya, jam 6.30. Nama-nama
namun Ibu tidak akan mengabsen satu persatu karena akan memakan waktu. Jadi mohon kejujurannya saja, silakan di kenapa lansia kita mengetahui bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau cara menulis kalimat efektif ya. Jadi kita harus mengetahui asal mula bahasa Indonesia itu sendiri, bagaimana dia berkembang hingga sampai saat ini ya. Karena kenapa kita sangat memerlukan mengetahui sejarah bahasa Indonesia? Karena menurut saya bahasa Indonesia itu sejarah itu sangat penting dan akan mempengaruhi persepsi kita terhadap segala sesuatu. Kalau kita tahu latar belakang atau asal-usul dan bagaimana dia mengalami perubahan, kita akan bisa mendudukan objek itu secara lebih profesional. Ya. Entah itu barang ataupun manusia. Jadi persepsi kita akan mempengaruhi perilaku dan sikap kita terhadap objek tersebut. Oleh karena itu, supaya kita memiliki apresiasi atau sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia, kita akan mempelajari sejarah bahasa Indonesia. Hal pertama yang perlu kita pelajari untuk memahami sejarah bahasa Indonesia adalah dari latar sosial budaya. Ya. Perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa pada saat itu latar sosial masih dalam perjuangan kemerdekaan ya. Jadi bangsa Indonesia masih pada masa pra-kemerdekaan bangsa, kita sedang berjuang gitu ya, sekuat tenaga untuk membebaskan diri dari cengkraman penjajah. Nah, lalu pada saat itu kita tahu bersama bahwa bahasa Indonesia yang asli itu adalah bahasa Melayu ya. Jadi sebelumnya belum ada tuh bahasa Indonesia, kita masih menggunakan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu dipakai di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Nah, jadi perkembangan bahasa Melayu mempengaruhi bagaimana rasa persaudaraan kita, rasa persatuan bangsa Indonesia. Pada saat itu, para pemuda, bukan pemuda seperti ini yang pasti, tetapi pemuda yang seperti ini, mereka ini sangat pintar. Nenek moyang kita dulu sangat pintar ya, karena mereka sudah memikirkan sebuah bangsa itu harus memiliki bahasa sendiri. Jadi mereka mau membuat apa ya? Mereka tuh berdiskusi dengan maka itulah adanya momen Sumpah Pemuda. Momen penting pada tahun 1928 terjadinya Sumpah Pemuda. Di saat itulah leluhur kita mengikrarkan bahwa menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Laptop ini, oke kita lanjut ke mana tadi? Ke mana tadi? ya, jadi mereka para pemuda tuh berpikir untuk syaratan juga ya. Jadi 1928 itu belum merdeka kan, masih jauh dari kemerdekaan. Mereka sudah membuat kesepakatan bahwa bangsa Indonesia ini harus punya bahasa sendiri. Jadi mereka mengikrarkan di Sumpah Pemuda. Terlihat ya, ada di poin ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari Sumpah Pemuda tadi, mereka adalah sekumpulan orang-orang yang cerdas ya. Mereka juga mencontoh sebenarnya, mereka melihat negara-negara yang sudah lahir ya, pada abad ke-19 seperti Amerika Latin, Afrika, gitu kan. Mereka baru menyadar nih kalau sebuah bangsa itu harus memiliki bahasa sendiri. Nah, barulah mereka mencetuskan Sumpah Pemuda dan menyatukan bangsa Indonesia yang ingin merdeka pada saat itu. Dari Sumpah Pemuda, salah satu yang dibicarakan adalah persatuan ya, yaitu memiliki dua implikasi, secara praktis dan secara
politik. Implikasi secara praktis bahasa persatuan, bahasa Indonesia dari berbagai latar belakang budaya memiliki alat komunikasi yang sama. Ketika sudah mengikrarkan bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan, jadi orang-orang dari berbagai latar belakang kebudayaan memiliki suku yang berbeda, memiliki alat komunikasi yang sama, biar sama-sama mengerti gitu kan, suku Jawa, suku Sunda, dengan menggunakan bahasa Indonesia, jadi mereka ada kelancaran dalam berkomunikasi dan saling mengerti. Dan bagaimana aspek praktisnya? Dengan menggunakan bahasa yang sama, ya, kita cenderung memiliki identitas yang sama, merasa satu rasa gitu kan, merasa berada pada etnis yang sama, komunitas yang sama, perasaan yang sangat penting dimiliki oleh sebuah bangsa besar yang saat itu ingin merdeka. Akhirnya timbullah pertanyaan, jadi kapan nih bahasa Indonesia lahir? Untuk menjawab hal ini, ada dua momentum. Pertama yang tadi, dari perkumpulan pemuda tadi, dari sekelompok orang pemuda, sebelum kita merdeka, mereka sudah mengikrarkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Secara resmi, setelah kita merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka, baru secara resmi disahkan oleh Presiden ya, yang diundangkan pada pasal 36 telah disebutkan secara tegas bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berarti ada dua titik penting, yaitu pada tahun 1928 bahasa Indonesia itu lahir secara politis. Ya. Lalu pada tahun 1945 baru Indonesia lahir secara yuridis. Semenjak saat itu bahasa Indonesia terus berkembang ya. Dengan adanya balai bahasa atau pusat bahasa, mereka terus memperbaiki bahasa Indonesia. Jadi kita memiliki ejaan sendiri ini untuk membedakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, walaupun asal mula bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Jadi ada perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Nah, di sini terlihat perkembangan sistem ejaan bahasa Indonesia. Saat itu pada tahun 1901 masih ada pengaruh, masih di zaman bangsa Belanda saat itu, bahasa Melayu yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Ya. Saat itu masih ejaan bahasa Belanda. Baru pada tahun 1947 kita sudah merdeka, baru berubah namanya. Ini bisa kita lihat bersama, terlihat ejaan yang ada unsur Belandanya saat itu ya. Nih. Nah, selanjutnya ketika kita sudah merdeka, kita membuat ejaan Republik yang dicetuskan oleh Mas Suwendi, atau ini lebih familiar disebut dengan ejaan Mas Suwendi ya, bisa juga ejaan Republik. Bisa terlihat perbedaannya setelah kita direvisi oleh orang-orang ahli bahasa ya, berubah khusus, bisa dilihat sendiri. Lalu pada tanggal Oktober 1 November 1954 terlaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ya di Medan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem. Bukan Pak Nadiem saat itu ya. Pak Nadiem entah mungkin belum lahir. Ada yang tahu siapa ini? Ya. Laki-laki, Bu. Siapa namanya? M. Yamin ya. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Kita azan nih. Kita tunggu azan sebentar ya. Gimana? Baik. Assalamualaikum Ibu. Ini Modi Ibu. You. Ya. Serius nian you. Yo, sinyal aku nih gangguan, yo. Keluar terus aku nih. Sini main ke kantor, yuk. Baik. Kapan lah ya?
Di kantor kan terus aku kayak ini. Gawe cak ya kawan tuh Malik tuh dak. Aduh. Lepas dulu air pak tulik. Iya, Mas. Yuk, kok ada MK lagi dak yuk habis ini yuk. Udah kate tempat. Cocok ngezoomnya. Kayak gudang jadi. Yuk, kau balik mana yuk? Gak dengeran suara kau. Kok sepi? Suara kau gak dengeran yuk. Sinyal hilang, oi dah. Pasang tower di rumah tuh. Oke, tahun 2030 oke dipasang. Beli we dulu yang baru. Oke, calon jadi kades dulu. Baru oke pasang. 8. Bulan 11 lagi berarti. Entahlah. Bantu doa lah ya ini. 8, Seran Fajar 8 baru. Baik, kita lanjutkan kembali. Baik ibu. Kenapa tidak bisa diikut ya? Oke, Bapak Muhammad Yamin ya, beliau adalah Menteri Pendidikan saat itu. Beliau memimpin Kongres Bahasa ya saat itu, sehingga ejaan Republik tadi berubah menjadi yang kita kenal saat ini, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang biasa kita sebut EY. Oke. Nah, baru berubah sampai saat ini pada tahun 2005 ya, sampai saat ini berubah menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, perubahan bahasa Indonesia itu sendiri dapat kita telusuri melalui 3 aspek. Aspek yang pertama disebut dengan aspek leksikon. Jelas bahwa kita memiliki kosakata yang jauh lebih banyak daripada tahun 1945. Hari ini di Kamus Bahasa Indonesia itu ada sekitar 120.000 ya kosakata ya, sangat berbeda jauh dengan KBBI edisi pertama yang hanya 60.000. Jadi perubahan dari kosakata yang pasti, banyak kata-kata baru, perkembangan semakin zaman ya. Selanjutnya orang juga makin kreativitas ya, jadi bertambah kosakata kita. Selanjutnya aspek yang kedua adalah perkembangan semantik.
ada beberapa kata yang berubah maknanya, ya. Ada yang menjadi meluas ataupun yang menjadi menyempit gitu. Misalnya perubahan makna yang meluas dari kata hatam, kan? Awalnya makna hatam yang semula maknanya saya sudah menyelesaikan membaca atau memahami kitab suci, menjadi sekarang bisa juga kita pakai kata hatam itu menjadi memahami sifat orang. Seperti contoh, saya sudah hatam dengan sifatnya karena dia adalah teman saya sejak kecil, gitu kan? Jadi terlihat ada perluasan makna di sini. Dulu kata hatam hanya bisa digunakan untuk saya setelah menyelesaikan membaca kitab suci misalnya. Sekarang sudah menjadi hatam itu bisa digunakan untuk memahami sifat orang, gitu kan? Jadi terlihat ada perluasan makna. Contoh lagi misalnya bagaimana misalnya penyempitan makna gitu kan. Sebenarnya kalian bisa baca-baca lagi di jurnal di internet ya, banyak sekali kata-kata yang mengalami perubahan sampai saat ini. Misalnya kitab ya. Dulu seluruh buku disebut kitab. Kitab apapun pokoknya yang jenisnya buku disebut kitab. Seiring dengan perkembangan zaman, kitab sekarang bermakna apa? Hanya buku-buku yang bersifat pedoman agama saja. Gitu kan sekarang ini kita mengelompokkan bahwa kitab itu hanya untuk kitab-kitab agama. Misalnya para santri terlihat semangat menghafalkan kitab kuning di masjid, gitu kan? Berarti kan itu menjurus ke ilmu agama kitab kuning. Dan ada lagi perubahan dari aspek fonologi. Bagaimana perubahan pelafalan tersebut? Misalnya kan ada kata-kata yang cara pengucapannya berubah gitu ya. Misalnya kata tetapi sekarang menjadi tapi. Ini diupayakan untuk menghemat bunyi. Oke. Jadi sebagai sebuah bahasa, tidak ada bahasa yang sempurna. Bahasa itu harus terus berkembang, bersifat dinamis. Jadi sampai bahasa itu atau bahasa Indonesia itu harus terus berkembang dan akan menambah kosakatanya bisa sampai 200.000 gitu ya, sesuai dengan kreativitas dan kebutuhan orang Indonesia. Nah, bahwa ya bisa kita ambil pelajaran bahwa bahasa Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting perjuangan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi kita sebagai anak muda yang sudah diwarisi, kita tidak perlu berjuang lagi gitu kan, tidak perlu mikir, tinggal menggunakan saja. Bahasa Indonesia juga kita sangat beruntung karena memiliki alat komunikasi yang sudah relatif lengkap, relatif sempurna untuk berbagai keperluan dan keperluan negara ya. Jadi ada sih beberapa negara mungkin yang saat ini belum punya bahasa persatuan, jadi kita harus bersyukur sudah memiliki bahasa persatuan. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan fungsi bahasa Indonesia. Apa sih fungsi bahasa Indonesia itu? Bisa kita lihat bersama, ada di layar. Pertama, fungsi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Artinya, bahasa Indonesia digunakan sebagai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan kenegaraan. Pidato, misalnya pidato pertanggungjawaban, rapat-rapat, sidang-sidang lembaga, ya, pidato penerimaan duta dan konsul, pengangkatan anggota kabinet, penamaan tempat geografi. Nah, kalau di sini terlihat komunikasi dalam forum bersifat nasional dan internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Jadi forum-forum yang bersifat internasional, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia selama mereka ada di Indonesia. Mungkin kalian lihat ya, forum-forum ada yang menggunakan earphone sebagai alat bantu pendengar mereka itu ada penerjemah di sana, karena kita harus menggunakan bahasa Indonesia ketika mereka ada di Indonesia. Nama jalan, apartemen ya.
Oke. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai pengantar resmi di lingkungan pendidikan. Bahasa Indonesia itu wajib digunakan sebagai bahasa pengantar ketika dalam kegiatan pendidikan, dalam praktik pembelajaran, di kelas maupun kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Akan tetapi, perkecualian untuk yang berlaku untuk sekolah asing atau khusus yang mendidik warga negara asing boleh pakai bahasa asing. Dan lingkungan pendidikan juga diperbolehkan menggunakan bahasa asing dan daerah untuk mendukung kemampuan siswa belajar bahasa asing dan sebagai upaya pelestarian bahasa daerah. Tapi sepertinya tidak ada lagi nih pelajaran bahasa daerah ya. Bisa kita lihat di sini, nah kalau emang harus adil, ruang kelas 8 ada tulisan bahasa Arab di sana. Oke. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam berbagai bentuk administrasi pemerintahan. Apapun bentuknya ya harus menggunakan bahasa Indonesia. Undang-undang, peraturan, ya peraturan yang dibuat pemerintah harus menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia dalam pengembangan iptek. Bahasa Indonesia dalam pengembangan iptek ini, dalam penyusunan kamus istilah berbahasa Indonesia, bidang kedokteran, keperawatan, atau kebidanan, ya, apapun bentuk produknya, atau penulisan-penulisan ilmiah di Indonesia, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya, Ibu punya teman yang mengambil jurusan bahasa Inggris, jadi mereka membuat 2 skripsi, jadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia ya untuk melestarikan, tapi juga kita harus melestarikan bahasa daerah. Misalnya kalau ketika kalian di rumah, misalnya ada orang Kumring, misalnya boleh kalian menggunakan bahasa Kumring itu sebagai melestarikan bahasa daerah. Rugi loh kalau tidak bisa bahasa daerah dan tetap menguasai bahasa asing. Ya. Jadi kita belajar bahasa Indonesia bukan berarti menutup mata, maksudnya. Jadi kita harus pandai menetapkan penggunaannya. Mencintai bahasa Indonesia boleh, tapi bukan berarti kita antipati terhadap bahasa lain. Jadi kita harus juga mempelajari atau menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah. Oke, sekian. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kok hilang ya? Ini oke. Untuk pertemuan kamera. Untuk pertemuan pertama memang kita kontrak perkuliahan dan pengenalan silabus tadi, sedikit sejarah ya bahasa Indonesia walaupun tidak ada di silabus, tapi saya ingin menambahkan saja sebagai pengetahuan kalian dan fungsi bahasa Indonesia. Semestinya setiap ada 30 menit ya untuk menyelesaikan kuis, tapi untuk pertemuan pertama ini tidak ada dulu, tidak apa-apa deh, karena kan masih pertemuan pertama. Mestinya Ibu membuat kuis setiap pertemuan untuk 30 menit setelah kita pertemuan. Itu kan kita sampai jam 8. Oke, sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi bersama. Ada 50 orang ya. Ini tumben ya, tidak ada yang masuk, tidak ada yang bertanya. Siapa yang tidak masuk, Ibu? Siapa ketuanya? Ada yang mau LOD, Ibu. Rahmat. Siapa tadi yang mau berbicara? Terlalu terdengar, nak. Saya Rahmat, Bu. Ya, Rahmat, ada pertanyaan. Saya sengaja menutup ini ya, grup kita.
ketika memang ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung kepada saya. Kalau memang pertanyaannya bagus, saya akan langsung memposting di grup. Jadi obrolan-obrolan yang tidak penting di grup. Enggak, Bu. Tadi ada yang mau LOD, tapi kayaknya Ibu nggak dengar. Bu. Kenapa? Tadi kayaknya ada yang LOD, yang mau LOD, tapi Ibunya nggak dengar tadi kayaknya. LOD dari Kalkomsek tadi. Oh ya. Jadi gimana kalian tadi jawabnya? Nggak ada perasaan Ibu. Ada tadi, Bu. Tadi ada yang ngomong, permisi Bu, mau LOD. Ya. Oh, Pas azan Isya tadi, Bu. saya tidak mendengar. Ya, mungkin dia sudah lihat ada pas semuanya masuk ada 2 orang nanti Bu. Oke, baru nih. Oke, mungkin ada pertanyaan ya. Mungkin kalian mikir nggak, Bu, kenapa bahasa Melayu yang harus dipilih sebagai bahasa Indonesia? Jawabannya, karena dari dulu nenek moyang kita itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu dulu sebagai bahasa yang dimengerti ya. Jadi suku Sunda, suku Jawa kan berbeda nih bahasanya. Dengan adanya bahasa Melayu, mereka saling mengerti. Jadi itulah bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa Melayu karena banyak penuturnya, banyak orang yang mengerti. Kedua, struktur katanya yang mudah dipelajari bahasa Indonesia. Ya, kenapa Agung? Bahasa Melayu itu dari mana, Bu? Dari, kalau kamu nanya seperti itu, bahasa Melayu memang sudah ada dari zaman Kerajaan Sriwijaya. Dari yang udah ditakdirin ya, Bu ya? Sudah ada dari nenek moyang kita dulu, siapa yang tinggal. Nenek moyang, Bu. Proto Melayu kalau, Bu. Kamu nanya seperti itu, bahasa ini sudah dari nenek moyang. Siapa yang dulu memang tinggal di Nusantara, ya mereka yang menghadirkan bahasa itu, kesepakatan mereka sampai turun-menurun ke kita. Oke? Terima kasih, Bu. Siap ya? Ibu rekam juga ini. Kalau tidak ada, Ibu tutup. Mestinya ya, harusnya ada quiz yang sisa 30 menit memang untuk menjawab, cuman tidak apa-apa deh di pertemuan pertama ini. Assalamualaikum, Bu. Bu Dona. Iya. Izin MOD, Bu. Oh iya. Jumlah mahasiswa yang hadir, Ibu. Iya, Pak. Di sini ada 54. Kalau di web itu ada 52 serta di kelas malam. Ya, akunnya. Yang hadir jadi berapa? Hadir semua, Pak. Semua, Bu ya? Iya, hadir semua. Hadir semua. Berapa jumlah, Bu, yang hadirnya, Bu? 52, pas. Izin, Bu, Ibu kan pakai 2 akun tuh, Bu. Iya. Ini kan ada 53, sudah saya kurangi 52. Termasuk yang Mas Yasermi itu juga. Coba jadi 50, Bu, kalau dihitung, Bu. Iya, berarti 2 orang ya. Nanti saya 50. 50, Bu ya? Iya, 50. Oke, makasih Ibu. Selamat melanjutkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nanti Ibu juga akan mengecek dari presensi itu. Berarti ada 2 orang yang sudah masuk ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Bu, izin tanya, Bu. Iya, boleh. Kalau sistem kuisnya nanti gimana ya, Bu? Ini siapa yang bertanya? Aji. Sistem kuis nanti saya buat di Google Formulir ya, yang biasa, Google Form. Saya batasi waktu saja, kemungkinan. Sudah itu saja sih. Itu seperti sudah. Terima kasih, Bu. Yang jelas pertanyaannya berdasarkan materi yang sudah kita ajarkan malam ini atau ya. Jadi setiap itu pasti ada tugas. Oke. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.